Selamat pagi anak-anak sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di hari ini. Dan di hari ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan, di mana kita akan melanjutkan apa yang telah kalian dapatkan dan pelajari selama berada di kelas 11. Terutama untuk KD yang terakhir, KD 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal, dan KD 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Di hari ini kita akan melanjutkan dengan KD 3.11, menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal, dan KD 4.11 melakukan produksi massal. Dengan demikian hari ini kita akan belajar tentang indikator keberhasilan dari produksi massal bersama dengan saya Recently Tutoparescape. Sebelumnya, apa kabar anak-anak sekalian? Saya harap semua dalam kondisi baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga diri, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelumnya, kita akan bersama-sama melihat apa itu indikator keberhasilan produksi massal. Indikator keberhasilan produksi massal ini merupakan kegiatan manajemen produksi. Untuk mengetahui derajat keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan produksi yang sudah disusun, kita perlu melakukan pengukuran atas produktivitas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasi produksi massal. Produktivitas sebagai rasio keluaran atau output terhadap masukan atau input, bertujuan untuk menilai kinerja proses daripada produksi. Jadi dengan produktivitas ini kita bisa melihat apa saja yang merupakan keluaran dan juga apa saja yang merupakan masukan, sehingga kita bisa melihat apakah kinerja produksi kita itu berjalan dengan baik atau tidak dalam prosesnya. Untuk pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi hal-hal berikut. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah produktivitas. Berikut adalah hal-hal yang terkait di dalam aspek produktivitas. Kita lihat yang pertama, perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dengan volume masukan. Dengan kata lain, produktivitas diukur dari tingkat efisiensi produksi masukan seperti tenaga kerja dan modal. Produksi masukan tersebut digunakan untuk menghasilkan produksi keluaran. Produktivitas merupakan dasar dari persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Saking pentingnya produktivitas, data statistik produktivitas digunakan untuk membandingkan kesuksesan perusahaan satu dengan yang lainnya. Produktivitas merupakan elemen penting dalam membuat model kapasitas produksi suatu perusahaan. Produktivitas juga dapat digunakan untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan. Ada bermacam cara mengukur produktivitas tergantung pada tujuan perhitungan dan data yang tersedia. Salah satu perhitungan produktivitas yang paling umum digunakan adalah menghitung produksi kotor pekerja selama 1 jam kerja. Perhitungan ini dapat menghitung seberapa efisien penggunaan tenaga kerja untuk menghasilkan produksi keluaran. Jadi contohnya, di dalam satu perusahaan dia bisa menilai kira-kira selama 1 jam kerja, pekerja mampu menghasilkan berapa banyak produk, sehingga benar-benar jumlah tenaga kerja yang digunakan itu sebanding dengan produk keluaran yang akan dia keluarkan untuk dipasarkan. Kemudian kita akan lihat produktivitas yang kedua, yaitu dimensi keberhasilan produktivitas. Dimensi keberhasilan produktivitas ini memiliki 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antar tenaga kerja dan pimpinan,
manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja, dan kewirausahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai keenam dimensi tersebut. Untuk dimensi sikap kerja dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri atas indikator sikap dalam melayani, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, dan sikap melakukan inisiatif kerja. Sikap dalam melayani, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, dan sikap melakukan inisiatif kerja ini biasanya paling sering dinilai pada perusahaan yang melakukan produksi massal di bidang jasa. Contohnya itu perbankan. Jadi bagaimana cara seorang customer service atau seorang teller untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal sehingga mendatangkan kepuasan. Jika customer merasa puas, maka dia akan mempercayakan seluruh keuangan dan manajemennya itu kepada perbankan. Kemudian sikap dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi dalam melaksanakan pekerjaan itu tenaga kerjanya itu harus bisa melakukannya dengan profesional. Misalnya tidak membawa masalah-masalah pribadi ke tempat kerja. Kemudian sikap melakukan inisiatif kerja. Jadi seorang pekerja, tenaga kerja yang baik itu adalah tenaga kerja yang mampu melakukan inisiatif. Jika tenaga kerja itu biasa-biasa saja, kemudian hanya bekerja sesuai apa yang ada, mengharapkan imbalan yang lebih, padahal kinerja hanya biasa saja, itu juga bisa mempengaruhi keluaran atau output yang nanti akan dilakukan. Karena biasanya jika tenaga kerjanya kurang inisiatif, pasti keluarannya juga tidak terlalu bagus. Kemudian yang kedua, dimensi tingkat keterampilan yang dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri atas indikator keterampilan pencapaian tugas, keterampilan melaksanakan program, dan keterampilan mengevaluasi pencapaian program. Jadi seorang tenaga kerja dia harus mampu untuk mencapai tugas yang diberikan, job desk-nya apa, dia harus bisa mencapai. Kemudian dalam melaksanakan program itu keterampilan apa yang dia gunakan. Jika menemui kesulitan, kira-kira dia cepat menemukan jalan keluar atau tidak. Kemudian pencapaian program yang dia lakukan itu harus mampu dievaluasi apakah sudah sesuai dengan target yang diberikan atau tidak, apakah masih kurang ataukah sudah melebihi ekspektasi dari produsen. Dengan demikian, jika tenaga kerja memiliki tingkat keterampilan yang baik, sangat membantu sekali untuk menghasilkan produk baik jasa maupun barang yang juga baik. Selanjutnya adalah dimensi hubungan antara lingkungan kerja yang dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri atas indikator hubungan kerja dengan pimpinan, hubungan kerja antar bagian, serta hubungan kerja dengan rekan sekerja. Jadi dalam bekerja, kita tidak hanya melihat keterampilan atau melihat sikap, tetapi bagaimana membangun hubungan. Jika setiap bagian dalam perusahaan atau dalam suatu rumah produksi itu dia mampu bekerja bersama-sama dengan baik, menjalin hubungan yang baik dengan satu dengan yang lainnya, maka pasti dalam bekerja dan mencapai tujuan bersama itu akan lebih cepat dan lebih efektif karena dikerjakan secara bersama-sama, bukan secara individual. Dan untuk bekerja secara bersama-sama itu harus memiliki hubungan kerja yang bukan hanya baik dengan pimpinan, tetapi juga dengan antar bagian dan rekan sekerja di dalam bagiannya. Kemudian yang keempat dari dimensi keberhasilan produktivitas ini adalah dimensi manajemen produktivitas yang dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri atas indikator koordinasi pekerjaan, komunikasi antar bagian, dan tanggung jawab pekerjaan. Ini berkaitan juga dengan yang poin 3 tadi tentang dimensi hubungan antara lingkungan kerja. Jadi, untuk mencapai pekerjaan yang baik, tujuan bersama dapat tercapai, itu harus ada koordinasi pekerjaan. Jadi tidak bisa hanya bekerja sendiri, tetapi harus bisa berkoordinasi. Kemudian antar bagian juga harus membangun komunikasi yang baik, serta tanggung jawab pekerjaan. Jadi pekerjaan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga di situ ada
keterikatan yang membuat kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Jika tidak ada rasa tanggung jawab, maka kita tidak akan merasa pekerjaan itu penting. Dengan demikian, hubungannya dalam produksi, jika tenaga kerja tidak mampu memanage diri mereka, baik dari dalam maupun antar sesama, maka pekerjaan yang akan dilakukan, produksi yang akan dilakukan itu akan menjadi gagal karena kurang komunikasi, kemudian kurang koordinasi, bahkan tidak ada rasa tanggung jawab pada tenaga kerjanya. Selanjutnya adalah dimensi efisiensi tenaga kerja yang dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri atas indikator jumlah tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja, dan pemanfaatan waktu tenaga kerja. Untuk efisiensi tenaga kerja ini misalnya jumlah tenaga kerja yang sedikit tidak berbanding dengan jumlah produksi yang dilakukan. Demikian juga jumlah tenaga kerja yang terlalu banyak tidak sebanding dengan jumlah produksi yang dilakukan. Produk yang dikeluarkan misalnya hanya sedikit, tetapi penggunaan tenaga kerja akan banyak. Itu akan membuat tidak efisien. Selanjutnya, pemanfaatan tenaga kerja ya. Jadi jika tenaga kerja tidak mampu melakukan pekerjaan dengan baik, maka tidak akan efektif dan pemanfaatannya akan kurang. Sama juga dengan waktu tenaga kerja. Jika dia dalam 1 jam mampu menghasilkan misalnya 1000 produk, contohnya seperti itu. Nah, jika dia bekerja di dalam 8 jam, harusnya dia mampu menghasilkan 8000 produk. Tetapi jika tenaga kerja tidak mampu menghasilkan produk 8000 dalam jangka waktu 8 jam, maka pemanfaatan waktu itu akan tidak efektif. Sehingga semua itu harus dievaluasi kembali. Kemudian yang keenam adalah dimensi kewirausahaan yang dioperasionalkan menjadi 3 indikator penelitian yang terdiri atas indikator kemampuan melihat potensi daerah, kemampuan melihat potensi diri, dan kemampuan melihat potensi organisasi. Jadi secara tenaga kerja dari dalam dia sudah mampu lihat, dia harus lihat juga potensi daerah. Apakah produk yang akan dikeluarkan, yang akan diproduksi ini adalah produk yang dibutuhkan oleh daerah ini atau tidak, atau ada daerah yang lain yang membutuhkan produk ini atau tidak. Selanjutnya, kemampuan untuk melihat potensi diri. Jadi dia harus melihat potensi dirinya, apakah dia mampu untuk membuka perusahaan atau melakukan produksi untuk mampu melakukan atau menghasilkan produk barang dan jasa secara massal. Kemudian melihat juga potensi dari organisasi, apakah organisasi yang dia dirikan ini mampu bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan bersama atau tidak. Selanjutnya, untuk yang kedua, yang merupakan indikator dalam keberhasilan produksi massal, yaitu kapasitas produksi. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Kapasitas sering menentukan persyaratan modal sehingga memengaruhi sebagian besar biaya tetap. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada akan berlebih. Oleh karena itu, dengan tujuan pencapaian tingkat utilisasi tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Kita akan lihat yang pertama pada kapasitas produksi, yaitu jenis-jenis kapasitas produksi. Yang pertama adalah kapasitas desain. Kapasitas desain adalah kapasitas yang bisa diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. Jadi jika desain produk dialokasikan kepada sumber daya yang cocok, maka terpenuhilah kapasitas desain ini. Selanjutnya adalah kapasitas efektif, di mana kapasitas efektif ini adalah kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain
dan sumber daya yang diperoleh. Jadi, apakah sumber daya mampu menghasilkan desain yang menunjukkan efektivitas. Kemudian, yang ketiga, kapasitas pemanfaatan, di mana kapasitas pemanfaatan adalah kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. Selanjutnya, yang kedua dari kapasitas produksi adalah mengelola permintaan. Walaupun terdapat peramalan yang baik dan fasilitas yang dibangun sesuai dengan peramalan tersebut, ketidakcocokan dapat terjadi antara permintaan aktual dan kapasitas yang tersedia. Ketidakcocokan ini dapat berarti permintaan melebihi kapasitas atau kapasitas melebihi permintaan. Berikut adalah kasus-kasus dan penyelesaian dalam pengelolaan permintaan. Yang pertama, jika permintaan melebihi kapasitas. Jika permintaan melebihi kapasitas, perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Walaupun demikian, karena fasilitas yang tidak mencukupi ini mengurangi keuntungan di bawah yang mungkin dapat dicapai. Solusi jangka panjang biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas. Contoh permintaan melebihi kapasitas ini dapat kita lihat pada saat masa pandemi awal-awal pertama kali terjadi dan masuk ke Indonesia. Pada saat itu terjadi permintaan yang sangat besar terhadap penggunaan masker, produk masker, kemudian hand sanitizer, dan alkohol. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa permintaan yang melebihi kapasitas, akhirnya harga masker menjadi naik, harga hand sanitizer juga menjadi naik, dan perusahaan juga harus ekstra untuk memproduksi barang-barang tersebut karena biasanya misalnya mesinnya sudah diatur untuk memproduksi barang dalam beberapa kuantitas, beberapa jumlah dalam jangka waktu sekian. Tetapi tiba-tiba ada lonjakan permintaan, mesin tidak bisa dipaksa untuk bekerja lebih. Akibat fatalnya itu bisa saja terjadi kerusakan mesin yang bisa kemudian bukannya membawa keuntungan kepada perusahaan, malah akan membawa kerugian. Kemudian juga dengan adanya permintaan yang tinggi, maka para tenaga kerja akan bekerja lebih ekstra, sehingga masa kerja mereka atau waktu kerja mereka itu akan menjadi lebih panjang. Itu yang akan berakibat kelelahan, sehingga bisa saja terjadi kekurangan pekerja akibat daripada kelelahan. Kemudian yang kedua, jika kapasitas melebihi permintaan. Jika kapasitas melebihi permintaan, perusahaan mungkin ingin untuk merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif, atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Contoh yang paling nyata kita lihat selama masa pandemi ini, kita melihat banyak orang melakukan promosi di jalan. Contohnya seperti Pizza Hut ya. Biasanya orang-orang makan di tempat, tetapi karena adanya peraturan PSBB yang dilakukan dan diberlakukan di kota ini, sehingga pelanggan tidak bisa melakukan dine-in atau makan di tempat. Dan untuk melakukan take away atau dibawa pulang, itu merupakan pilihan yang kurang diminati karena orang merasa pizza ini dikonsumsi paling bagus kalau sedang nongkrong bareng-bareng, misalnya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya pada masa PSBB kita tidak bisa nongkrong bareng-bareng, harus beli makan dan pulang makan di rumah. Dengan demikian, kapasitas produksi yang sudah ditetapkan setiap harinya dari Pizza Hut tidak sesuai dengan permintaan yang ada pada masyarakat. Masyarakat kurang meminati atau permintaan itu berkurang, sehingga perusahaan merangsang permintaan melalui pengurangan harga. Contohnya dengan ada promosi 4 pizza diberi harga 100.000. Itu untuk dapat merangsang permintaan melalui pengurangan harga. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian pada permintaan musiman. Sebuah pola permintaan musiman atau siklus permintaan merupakan tantangan dalam pemenuhan kapasitas produksi. Contohnya seperti produksi kembang api.
Biasanya ketika menjelang hari raya, baik itu Lebaran maupun Natal, maka akan mengalami lonjakan permintaan. Dan itu musiman, hanya pada waktu-waktu tertentu, tidak setiap saat itu dapat terjadi lonjakan permintaan. Sehingga produsen sudah harus mampu melihat bahwa ketika musim ini kita harus meningkatkan jumlah produksi. Pada musim ini kita harus kurangi permintaan jumlah produksi. Kemudian jika permintaan musiman ini dia dalam bentuk barang benda yang tidak mampu dikonsumsi, nah itu bisa memiliki jangka waktu penyimpanan yang lebih lama. Tetapi jika untuk produksi yang jangka waktunya hanya berlaku tidak lama atau expired date-nya itu tidak lama, maka tidak bisa dilakukan produksi dengan yang terlalu banyak, apalagi jika tidak sedang musimnya. Nah, ini adalah indikator-indikator yang merupakan penilaian tentang seberapa berhasilnya produksi massal bisa terjadi. Jadi indikatornya itu ada dua, yaitu produktivitas dan juga kapasitas. Kapasitas produksi ya. Jadi produktivitas itu lebih kepada manajemen organisasi, tentang orang-orang yang ada di dalamnya, tentang manajemen kegiatan produksinya. Sedangkan kapasitas produksi ini lebih kepada barang yang atau produk yang dikeluarkan, baik jasa maupun barang. Nah, itu sekian yang bisa disampaikan di saat ini. Bagi anak-anak yang tidak memahami materi yang disampaikan, bisa bertanya langsung pada kolom komentar di Google Classroom. Kemudian minggu depan Ibu akan memberikan tugas sehingga dapat kalian lakukan dan dikumpulkan pada waktu yang ditentukan. Terima kasih telah menyaksikan, mendengarkan, dan menyimak materi di hari ini. Semangat untuk belajar, dan tidak ada orang yang berhasil tanpa usaha. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.